Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Ilman dengan NIM 2304010200059 akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah grafika komputer, yaitu membuat objek Paint Draw X dengan library GDI. GDI adalah library pada net yang digunakan untuk membuat aplikasi grafis berbasis Windows dan web yang dapat berinteraksi dengan perangkat grafis berupa printer atau monitor. Graphical User Interface berinteraksi dengan perangkat hardware, seperti monitor, printer, atau scanner untuk menampilkan format yang dapat dibaca oleh manusia. Tetapi tidak ada program yang dapat mengakses perangkat hardware tersebut secara langsung. Maka dibuat user interface agar pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat-perangkat tersebut. Untuk membuat unsur interface tersebut harus digunakan trace komponen sebagai jembatan antara program dan perangkat keras. Maka dibuatlah komponen GDE library. Dengan komponen tersebut dapat menampilkan output berupa teks dan gambar ke perangkat hardware. Pada aplikasi net, GDI digunakan untuk membuat aplikasi grafis, baik untuk aplikasi berbasis Windows maupun aplikasi berbasis web. Kemudian program yang digunakan untuk membuat PaintDraw X yaitu Microsoft Visual Studio, yang merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, personal, atau komponen aplikasinya, dalam bentuk aplikasi konsol, aplikasi Windows, atau aplikasi web. Visual Studio mencakup compiler, SDK, integrate development environment, dan dokumentasi. Umumnya berupa MSDN library. Kompiler yang dimasukkan ke dalam paket Visual Studio antara lain Visual C++, Visual Debugger, Visual Basic, Visual Basic Net, Visual InterDev, Visual C++, Visual Debugger, Visual Fox Pro, dan Visual Source. Kemudian untuk objek PaintDraw X yaitu objek garis X, yaitu garis membentuk huruf X. Garis ini terdiri dari dua garis diagonal yang bersilangan membentuk sudut 45 derajat. Kemudian kita masuk di program dan penjelasan kode. Pertama-tama untuk membuat objek PaintDraw X, kita membuka Visual Studio Enterprise, Visual Studio. Kemudian pilih Create New Project. Kemudian di Search for Templates, tekan Windows Form, yaitu template project untuk mengkreasikan Net Windows Form atau Windows App. Kemudian isikan project name, kemudian klik next, dan kemudian klik create. Nah, kemudian akan tampil jendela seperti ini, menunggu untuk install, installing dan loading disk. Maka tampilan awalnya akan kosong seperti ini. Untuk membuat kodenya, klik dua kali pada form. Maka akan ada default kodenya seperti ini. Karena di tugas 2 ini sudah ada source code-nya, maka saya akan menjelaskan source code tersebut untuk membuat PaintDraw X.
Nah, saya akan menjelaskan. Pertama-tama bisa melihat hasilnya seperti ini. Lalu, lalu untuk penjelasan kodenya yaitu yang pertama public form 1. Bagian ini merupakan metode konstruksi dari kelas form 1. Ketika sebuah instance dari form 1 dibuat, maka metode ini otomatis dijalankan. Di dalamnya hanya ada satu baris, yaitu initialize component. Lalu ada private, private void form 1 load, object sender event arts add. Nah, metode ini dijalankan ketika form selesai di load ke memori sebelum tampil ke pengguna. Di sini kita akan melakukan pengaturan pada set style. Nah, terdapat dua gaya control style, yaitu control style painting in WM-Paint. Nah, jadi proses penggambaran ini dilakukan hanya dalam event alpha WM-Paint. Lalu kenapa? Karena untuk menghindari efek feature, yaitu gambar yang berkedip-kedip karena render terjadi lebih dari satu kali atau tumpang tindih antara background dan konten. Kemudian yang kedua ada recess draw. Dengan flag ini, form akan secara otomatis nge-redraw atau ngegambar ulang saat ukurannya diubah, baik diperbesar atau diperkecil. Nah, tanpa pengaturan ini, ketika formnya di resize, maka gambarnya tidak akan mengikuti ukuran form dan terlihat rusak dan tidak proporsional. Lalu ada private void form 1 bind, object sender bind event arch E. Di sini ada tiga baris di dalam form 1 bind, yaitu a graphic clear this back color. Ya, ini fungsinya untuk membersihkan semua konten sebelumnya di area form dan menggantinya dengan warna latar belakang form. Tujuannya agar gambar baru ini tidak bertumpuk di atas gambar lama. Ini jadi gambarnya tidak akan berulang-ulang ketika kita melot atau me- me- melot ulang. Lalu ada graphic draw lens, pens blue 0,0 discrete size weight, discrete size. Nah, fungsinya ini untuk menggambar garis X dari kiri dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian baris bawahnya ada graphics draw line, pens blue, discrete size weight 0,0 discrete size height. Fungsinya untuk menggambar garis X dari kanan atas ke kiri bawah. Lalu untuk kedua baris ini di atas ada menggunakan pen blue, yaitu penas berwarna biru untuk menggambar dua garis menyilang. Lalu koordinat 00 ini adalah pojok kiri atas client form, sedangkan di client size weight dan client size height itu adalah pojok kanan bawah. Jadi menggambar dari titik 0,0 dari kiri atas ke kanan bawah. Begitupun dengan sebaliknya. Saya ini untuk baris kedua 0,0-nya di kiri sebelum disclane size wide dan disclane size height. Kemudian untuk bawahnya 0,0-nya berada di antara disclane size wide dan disclane size height. Nah, kenapa menggunakan clean size? Nah, clean size bahwa kita menggunakan clean size dan bukan wide atau hex saja. Clean size mengacu pada ukuran area dalam form, tidak termasuk title bar dan border luar.
Artinya gambar X akan selalu pas di dalam area pengguna yang bisa dilihat tanpa dipotong oleh bingkai jendela atau potong. Jadi di area sesuai di dalam area bingkai jendela tanpa adanya terpotong. Nah, lalu ketika program ini dijalankan, akan muncul jendela kosong dengan latar belakang default. Kemudian di dalamnya langsung tergambar X berwarna biru dari ujung ke ujung. Kemudian ketika di resize di dalam maka akan langsung menyesuaikan ukuran dari dari jendela tersebut secara otomatis. Nah, tanpa set style ini kita bisa melihat efek buruk seperti gambar tidak update saat di resize, kemudian gambar tidak beraturan dan juga bertumpuk. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.